Jumpa lagi dengan saya, Mami Aisyang, dalam acara Tantangan Hidup 4.0. Nah, semakin hari semakin banyak penggemarnya. Kita semua turut berbahagia ya. Nah, kali ini kita kehadiran Sis Alan. Halo Sis Alan. Selamat datang di Tantangan Hidup 4.0 ya. Berbahagia Sis Alan bisa hadir di sini dan saya sangat berbahagia sekali. Nah, sebelum kita mulai acara bincang-bincang, kita mau nostalgia dulu ya sebentar. Ingat perkenalan dengan Sis Alan waktu kita belajar public speaking di angkatan pertama di Garda ya. Nah, saya bersebelahan dengan Sis Alan. Sis Alan waktu itu merasa baru pertama kali, merasa grogi, merasa aduh bagaimana ini ya, sampai keringetan. Aduh, saya nostalgia itu termasuk saya ya. Nah, tapi kalau hari ini kita bisa tampil seperti ini, saya bangga luar biasa. Sis Alan juga aktif di Garda, bahkan menduduki salah satu pengurus di sana ya. Itu saya bangga sekali. Dan sangat berterima kasih pada Sis Alan yang begitu semangat dan mau tampil di acara Tantangan Hidup 4.0. Oke, nah kali ini Sis Alan akan membawakan tema bahasa kasih untuk si buah hati. Wah, keren banget nih. Kita udah gak sabar. Apa sih sebenarnya ya? Nah, sebenarnya Sis Alan, apa yang memotivasi Sis Alan untuk mengambil tema ini? Keren banget. Coba ceritain. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mami Aisyang yang selalu mendukung saya dalam setiap pertumbuhan saya. Juga kepada Uncle Edi ya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa ikut di acara Tantangan Hidup 4.0 yang luar biasa. Saya dengan Alan. Saya sebenarnya adalah pengusaha loh. Tapi kebetulan saya memiliki ketertarikan lebih terhadap dunia anak. Kenapa? Karena saya itu senang sekali bergaul dengan ponakan-ponakan. Ya, saya punya beberapa ponakan dan saya di sela-sela kesibukan saya menyediakan waktu untuk bisa mendampingi mereka. Nah, ini yang membuat saya akhirnya berusaha untuk belajar bagaimana yang berhubungan dengan hal-hal parenting. Nah, saya kemudian juga mempraktekkan, kemudian mengamati prosesnya, dan saya menemukan hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang menurut saya itu sangat berarti untuk bisa dibagikan dalam acara Tantangan Hidup ini. Dengan harapan semoga Bapak Ibu milenial bisa ikut mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan. Kenapa demikian? Ya, saya juga merasa bahwa dalam hal ini kan saya akan fokus pada pembahasan usia 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun. Kenapa? Itu adalah fondasi bagi orang tua untuk bagaimana membentuk anak itu memiliki karakter yang baik demi menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Begitu, Mami. Iya betul ya. Itu yang sangat dibutuhkan oleh para orang tua ya. Namun Sis Alan, apa yang selanjutnya terjadi ketika si buah hati itu ya tumbuh dan bertumbuh semakin besar? Kita tahu bahwa ketika membaca judul ini ya, judul bahasa kasih untuk si buah hati, yang terbayang oleh kita apa? Sepasang suami istri
yang sedang menggendong seorang bayi. Dan memang sudah dinantikan sejak mereka menikah, dan itulah yang menjadi hadiah terindah untuk pasang suami istri. Ya, ketika mereka menyimpan bayi, mereka akan merasa, wah, ini anugerah terindah untuk mereka, dan mereka berjanji akan membesarkan dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang. Nah, tapi itu idealnya memang seperti itu. Namun dalam kenyataannya ya, kita tahu namanya anak, mereka punya kehidupan yang berbeda dengan kita. Ya, seorang bayi biasanya kan tidurnya tuh panjang ya kami, panjang, dan sering minta minum, sering minta makan, karena mereka memang cepat lapar, termasuk di malam hari. Ketika di malam hari, ketika kita semua tidur nyenyak, ya, tiba-tiba harus mendengar suara bayi dan kita harus melayani mereka. Ya, kita harus kasih minum susu, gendong, timang-timang agar mereka bisa tidur kembali dan kita pun bisa tidur nyenyak kembali. Masalahnya apakah hal ini cuma terjadi satu malam? Itu akan dialami setiap malam loh, Mami. Itulah betul. Bisa orang tua itu mengalami yang namanya fase new normal. Fase new normal berarti orang tua itu harus bisa beradaptasi mengatasi semuanya itu. Ya kalau setiap hari ya mereka harus mengalami kurang tidur karena harus setiap malam memberikan susu, terbangun oleh suara tangisan si bayi. Nah, belum lagi yang orang tua itu harus bekerja keesokan harinya, pasti kan lelah, kami pasti letih. Nah, namanya orang letih, akhirnya apa? Tangisan bayi itu akan jadi gangguan buat mereka. Tidur nyenyak itu menjadi satu hal yang langka, sehingga akhirnya ya bagi orang tua yang mungkin bisa menerima itu sebagai bagian kehidupan dia, mereka bisa mengatasi kondisi itu, ya semua akan berjalan baik-baik saja. Mereka bisa melaluinya karena mereka mampu beradaptasi. Tapi ada juga sebagian orang tua yang tidak mampu beradaptasi, malah merasa kesal. Setiap kali mendengar suara tangisan si bayi, mereka merasa, aduh ini harus jengkel. Nah, namanya orang tua yang sudah lelah, letih, karena kurang tidur, biasanya gimana sih? Emosinya kan pasti lebih dari biasanya. Gampang kepancing. Yang tadinya mungkin mereka nggak pernah terpikir akan mengeluarkan kata-kata tertentu. Tiba-tiba mereka bisa mengucapkan kata-kata, diam! Pada si bayi loh. Si bayi memang kelihatannya, diam, karena memang kaget. Orang tua itu merasa, oh ini efektif kali ya. Nah itu diulangin. Karena memang mereka nggak punya cara lagi untuk bagaimana mendiamkan si bayi. Karena setelah dia kasih susu, tetap nggak mau diam. Karena memang si bayi itu ya mungkin mulai punya kebiasaan untuk terus menangis ketika mereka punya keluhan lapar ya. Nah orang tua akhirnya terbiasa untuk berteriak menggunakan kata-kata diam setiap hari. Itu saya pernah ngalamin dan lihat sendiri kejadian di mana karena orang tua itu udah berkali-kali bilang diam, anak nggak diam juga mami. Akhirnya orang tua itu kehilangan sadar, dia seret tuh anak masuk ke ruangan kamar kosong. Anak belum sampai 1 tahun, tapi sudah diperlakukan seperti itu. Karena memang orang tua itu merasa sangat terganggu dengan tangisan si bayi yang setiap malam terjadi. Nah, akhirnya anak itu bukan semakin diam, histeris, nangis, menggalak. Tapi orang tua itu membiarkan anak itu. Mereka merasa ya memang pantas supaya anak itu bisa tahu bagaimana untuk menjadi diam. Nah, bayangkan kalau cara itu yang diyakini oleh orang tua, cara itu adalah cara yang benar, dia akan pelihara cara itu, dan dia yakini itu sebagai cara untuk mendidik anak. Nah, kalau itu jadi kebiasaan, membentak, memaki, ya seterusnya akan terulang hal-hal kebiasaan untuk memaki, memarahi anak sebagai bagian dari cara mereka mendidik anak. Iya. Iya. Itu yang terjadi ya. Sebenarnya yang terjadi di sekitar kita ya Lan ya. Ya, nah, lalu kalau menurut Alan, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa akibatnya? Ya, jadi tadi sudah diceritakan tentang efek dari kebiasaan marah, kebiasaan maki karena cara mereka untuk menaklukkan anak
mendiamkan anak ya, supaya anak itu bisa ngikutin apa yang diinginkan oleh orang tua ya. Nah, menurut mereka anak yang aktif dianggapnya bandel. Jadi kalau memberi kata label bandel, pasti kan orang tua berusaha untuk menaklukkan anak itu gimana caranya, bahkan berteriak, bahkan mencubit, ya, bahkan ya melotot, nggak ada sedikit pun bahasa kasih. Jadi bahasa kasih diluncurkan itu hanya makian, pelototan, pukulan kekerasan fisik. Nah itu ya saya pernah beberapa kali melihat seperti itu juga. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi ya? Mungkin karena faktor orang tua yang kurang memahami kondisi si anak. Orang tua yang kurang memahami anak, kebetulan anak itu kan sedang proses bertumbuh. Dia kan masih terbatas sekali kosakatanya. Pastinya orang tua juga merasa anak ini punya pemahaman yang selevel dengan dia. Akhirnya bahasanya tidak nyambung. Ketika si anak masih bingung-bingung, orang tua merasa anak ini harusnya sudah mengerti. Sehingga ya orang tua marah ketika anak nggak ikutin perintah dia, nggak dengar kata. Yang kedua faktor karena latar belakang ekonomi. Kemungkinan. Ya saya pernah lihat sopir saya sekeluarga itu dari mulai menikah sampai dia punya anak itu tinggal di belakang rumah saya. Nah setiap hari saya sering mendengar bagaimana si orang tua itu bercakap-cakap atau marah dengan anaknya. Ketika anak itu disuruh makan, bentak. Ketika anak itu sedikit bandel, bentak. Saya cuma kok apa nggak bisa pakai cara yang lebih halus? Orang tua itu hanya bilang, anak ini memang harus dikerasin. Kalau nggak dikerasin nggak bakal dengar kata, dia harus dibentak. Oh ya, saya sampai heran. Kemudian juga pernah lihat satu keluarga di mana mereka itu sebenarnya punya latar belakang pendidikan yang tinggi, S2 lulusan luar negeri, tapi juga melakukan hal yang sama, bisa memukul anak, memaki anak. Jadi saya lihat di sini ternyata ekonomi rendah atau pendidikan rendah atau tinggi itu tidak mewakili tentang berkaitan dengan emosi. Tetap itu tergantung kembali lagi ke karakter daripada orang tua itu sendiri. Kemudian saya tanyakan, kenapa harus begitu? Apakah bisa dengan cara yang lebih baik? Orang tua itu bilang, nggak bisa. Dulu waktu saya sekolah, suster saya jauh lebih galak dari saya. Buktinya ternyata teman-teman saya banyak yang sukses karena dikerasin sama suster, dimaki-maki oleh suster. Saya cuma bilang, wah. Nah, kemudian ada lagi pengalaman dari masa lalu orang tua itu sendiri. Kemungkinan karena dia itu juga dulunya dari orang tuanya sendiri, cara mendidik anaknya juga dengan cara begitu, dipukul, dikerasin. Nah, itu yang dia yakinin sebagai cara yang benar. Sehingga cara itu diterapkan juga kepada anak-anak mereka. Karena pemahaman mereka yang seperti itu. Juga kemungkinan karena juga karakter orang tuanya yang memang kurang sabar, mudah tersinggung, pemarah. Jadi melihat apapun yang tidak berkenan di hati dia sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Dan anak jadi tumpuan kemarahan mereka. Begitu. Sehingga pengendalian emosinya itu rendah. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kecerdasan intelektual seseorang itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan emosi. Ya, kembali lagi ke faktor manusianya juga. Kemudian juga karena ego dari orang tua, dia merasakan dia yang melahirkan anak. Dia punya hak untuk membentuk si anak sesuai dengan keinginannya. Jadi anak itu harus dengar apa yang dia mau. Ya, orang tua merasa dia lebih benar, lebih pintar, lebih tahu karena lebih makan asam garam. Anak nggak ada hak untuk bicara. Jadi orang tua ke anak hanya perlu dengar, nggak boleh ngomong. Nah, itu juga bisa aja kejadian seperti itu. Jadi di dalam keluarga itu seolah hanya ada dua peraturan. Aturan pertama adalah orang tua benar. Aturan kedua, ketika orang tua salah, tetap balik ke aturan pertama, orang tua benar. Juga kejadian itu. Juga karena orang tua itu otoriter, merasa bahwa apa yang diinginkan itu anak harus nurut. Ada percayaan bahwa anak berbakti itu adalah anak mendengar kata. Jadi ya harus nurut sepenuhnya tanpa harus membantah. Gitu. Ini yang membuat anak itu jadi pasif, jadi pendiam, jadi tertekan, nggak bisa
ekspresi, ya banyak hal-hal yang akan dihadapi oleh si anak maupun si orang tua itu sendiri. Juga karena orang tua itu self defense-nya tinggi. Ketika sekelilingnya itu melihat ada kejadian yang mungkin akan menjadi baik kalau orang tua bisa memasukkan, tapi buat si orang tua itu adalah kritik lah. Ya. Malah tersinggung marah ketika ada orang yang mau kasih pendapat atau kasih masukan lah, nggak usah pendapat, kasih masukan sebaiknya gini, dia tersinggung, dia tutup, ya. Jadi akhirnya ya dia hanya berusaha untuk mempertahankan keyakinan dia sendiri. Dia merasa udah cukup pintar gitu loh ini. Jadi juga ada terakhir kurang pengetahuan parenting. Nah ini orang tua zaman dulu kan memang nggak ngerti ilmu parenting. Dan orang tua sekarang bukan berarti juga ngerti parenting, banyak yang nggak ngerti. Mereka itu merasa parenting itu apa sih, nggak penting Mami. Ya. Udah cukup, ilmu mereka udah cukup. Ya. Jadi akhirnya ya yang mereka tahu aja yang mereka bisa lakukan. Seperti misalkan membuat anak tuh jadi pinter. Kasih makan yang enak, baju yang bagus, sekolah yang bagus, itu aja. Yang lain kelihatannya masih perlu banyak belajar, tapi itu karena merasa tidak penting, ya itulah kenapa akhirnya ya seperti inilah kejadiannya. Akibatnya ya dari ketidaktahuan orang tua ya. Ya tentunya orang tua ini pasti berdampak negatif untuk kehidupan si anak, itu sifatnya merusak. Nah si anak ini kalau dilihat, saya kasih slide ini, anak itu akan merasa luka batin. Ya, hubungan orang tua sama anak pun renggang. Artinya kenapa? Orang tua merasa, kok anak saya nggak dekat sama saya ya? Coba bayangkan, anak kalau dimarahin terus, bagaimana bisa dekat? Itu enggak. Ya, kemudian juga anak jadi sulit diatur. Kenapa? Karena jadi anak itu ada sifat memberontak, pembangkang, atau juga jadi pemurung, sering ngelamun, kurang komunikasi, juga tertutup, introvert, pesimis, juga kemudian kurang kreatif, suka minder, egois, nggak percaya diri. Itu dampak-dampak yang akan diperoleh. Bahkan anak stres loh, Mam, stres, depresi. Ya pernah lihat kan, Mam, anak-anak stres, orang tua aja yang stres, anak pun sering stres. Kalau terus terjadi begitu, seringkali anak bilang, nanti kalau sudah besar gue mau kabur dari sini, bisa aja seperti itu. Mau sendiri dong, Mam. Nah, ini banyak terjadi frustasi dengan orang tuanya. Tapi saya nggak bahas ke sini, saya lebih cenderung bagaimana membangkitkan kita punya bahasa kasih ya. Jadi kalau hal ini terus-menerus dilakukan, anak akan punya kecenderungan sifat dan karakter yang akan menentukan kebahagiaan dan masa depan si anak itu hingga dewasa nanti. Nah, anak tuh cuma takutnya di sini loh, sakitnya di sini. Jadi, si anak akan merasa jadi anak yang paling tidak bahagia, Mam. Dia sebenarnya sayang orang tua, sayang sekali. Tapi di lain sisi, sayang tapi benci, kecewa, menyesal, ya. Dan bahkan sering iri hati ketika melihat orang tua lain kok nggak seperti orang tua saya dalam memperlakukan anaknya. Gitu loh, itu ada perasaan-perasaan yang muncul seperti itu. Nah, saya sempat mencari artikel yang mendukung penelitian saya, istilah pengamatan saya nih. Artikel ini saya dapatkan pada tanggal 15 April 2013 bahwa semua yang pernah terlihat, terjadi, dan terasa itu akan terekam pada memori. Sekali membentak, miliaran sel anak musnah. Tahukah Anda, di dalam setiap kepala seorang anak terdapat lebih dari 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak saat itu juga. Satu cubitan atau pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak saat itu juga. Tapi sebaliknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga. Jadi artinya, emosi negatif itu mampu mengganggu struktur otak anak.
mengganggu fungsi organ penting dalam tubuh seperti hati, jantung, dan lainnya. Otak memancarkan gelombang emosi yang dapat bergabung dengan gelombang suara orang marah. Gabungan gelombang emosi dan gelombang suara orang marah ini akan menghasilkan gelombang ketiga yang bersifat merusak atau destruktif. Jadi dari hasil penelitian Chris Gliot ini ya, pada anak yang masih dalam pertumbuhan otaknya, yakni pada masa golden age 2-3 tahun pertama kehidupannya, suara keras dan membentak yang keluar dari orang tua dapat menggugurkan sel otak yang sedang tumbuh. Sedangkan pada saat ibu sedang memberikan belayan lembut sambil menyusui, rangkaian otak itu akan terangkai dengan indahnya. Nah, ini gambar otak saat anak dibelai. Kamu udah lihat belum? Ya. Setelah itu kita tahu bagaimana seorang anak ketika dia sedang menangis, kita belai, kita peluk. Nah, mereka akan segera tenang, betul nggak? Nah, inilah saat otak anak dibelai itu ya akan menggambarkan satu kondisi di mana otak itu kelihatan indah. Itu secara analoginya saja, ya. Seperti itu, Mam. Jadi kalau kita mau menenangkan si anak ya dengan memeluk, membelai, dan anak merasa dikasihi, anak merasa terlindungi, anak merasa bahagialah. Seperti itu, Mam. Wah, saya kasih tepuk tangan dulu nih buat Sis Alan. Hebat banget nih ya. Pasti tayangan tantangan hidup ini akan sangat bermanfaat bagi para orang tua nih ya. Wah, saya nggak sabar nih untuk menyampaikan acara kita hari ini buat para orang tua nih ya. Nah, apa yang tadi dipaparkan oleh Sis Alan, sepertinya orang tua belum mengerti benar tentang bahasa kasih ya. Apa itu bahasa kasih? Nah, Sis Alan pada kesempatan ini bagaimana sih menggunakan bahasa kasih dengan baik? Saya itu punya cerita ya, Mam. Ya, kebetulan saya itu dalam 5 tahun terakhir ini kan setiap tahun rutin ikut membantu acara youth camp. Ya, bertemu dengan beberapa remaja, banyak remaja lah ya. Nah, satu sesi pernah ada acara sesi yang dibangun oleh panitia sehingga timbul suasana yang sangat mengharukan. Tujuan panitia adalah supaya si anak ketika pulang itu punya kesadaran yang lebih baik. Bagaimana mereka bisa menghargai orang tua, bagaimana supaya hubungan antara anak dan orang tua bisa semakin baik. Dan di situ diciptakan suasana yang mengharukan, nangis satu ruangan. Nah, ada satu anak laki, usia kira-kira 14-15 tahun lah ya. Dia hanya celinguk, liatin sekelilingnya. Kayaknya nggak ada ekspresi apapun juga. Saya penasaran terus terang. Jadi saya beberapa hari kemudian kan ada sesi konsultasi anak. Memang ada sesi di mana ada kesempatan anak untuk bisa konsultasi, ya. Dan di situ dia cerita, saya sama mama saya, sama orang tua saya memang nggak dekat. Saya sering dimarahin sejak kecil. Saya ngeri sama orang tua saya, kalau marah itu mengerikan. Orang tua saya itu nggak tahu kalau saya disleksia, anak disleksia. Di mana anak disleksia itu kesulitan untuk belajar. Karena orang tua itu nggak ngerti, dia taunya anaknya tuh susah belajar. Sehingga nggak sabar, yang timbul maki-maki, teriak-teriak, marah, dan itu memekakan telinga dan mengerikan buat anak ini. Ya, yang terjadi apa? Ya itulah anak ini jadinya ya seperti itu, kurang peka ya pertama sekali. Waktu ada suasana yang mengharukan itu dia nggak merasa apapun juga. Kemudian juga pasif, juga nggak ada pendapat. Jadi kalau apa-apa ditanya terserah mama, nggak ada keinginan, gitu. Seperti itu kira-kira. Dan saya perhatikan ketika dia ketemu mamanya gitu ya, minggir-minggir. Kelihatan ada kayak orang ketakutan, bahasa tubuhnya itu kayaknya minggir-minggir, seperti orang ketakutan. Jadi waktu dipanggil pun ya bahasa tubuhnya tuh enggan untuk mendekat dengan mamanya itu. Coba bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus sampai besar nanti bagaimana, dan orang tua juga kalau nggak tahu bagaimana juga.
Nah ini pentingnya ya, rasa saya tentang bahasa kasih. Jadi di sini saya juga ada satu statement yang sangat buat saya itu sangat berkesan ya. Statement dari guru hipnoterapi saya, Pak Adi Gunawan, yang pernah membuat statement seperti ini, who is the greatest master hypnotherapist in the world? Yaitu Mama. Jadi artinya apa? Siapa master hipnoterapis terbaik di dunia ini adalah seorang Mama. Gitu. Saya setuju. 100% saya setuju. Kenapa? Ya Mama yang melahirkan kita. Mama yang tahu bagaimana proses kita tumbuh. Dia yang merawat, dia yang membesarkan kita, yang membimbing, dan keseharian itu kita selalu paling dekat sama Mama. Dan dia yang memperkenalkan kata-kata baik dan buruk kepada kita. Ya, sebuah kata yang diulang-ulang yang baik ya, itu akan tertanam melekat di dalam pikiran bawah sadar. Dan itu akan menentukan masa depan si anak. Karena hal baik itu yang akan menjadi kenyataan. Sebaliknya kalau yang diucapkan itu kata-kata jelek, bagaimana juga? Kata-kata yang berulang itu akan menjadi doa loh, Mam. Jadi doa yang baik akan menjadi doa baik, yang buruk akan menjadi doa buruk. Misalkan seorang mama, misalkan dia tiap kali ngomong, kamu bandel ya, nggak dengar kata ya, nanti udah gede nggak ada yang mau loh. Dia berbetul. Harapnya teman loh. Nah itu tanpa disadari mama itu kan juga nggak ngerti. Mereka juga bukan manusia super. Mereka juga punya pemahaman yang terbatas. Nah dengan pemahaman terbatas kalau mereka tidak mengerti itu sangat bahaya buat nasib seorang anak. Jadi akhirnya apa yang diharapkan anak itu jadi bahagia malah berbanding terbalik sebaliknya. Nah ini makanya kenapa saya merasa sangat pentingnya membawakan topik ini, bahasa kasih untuk si buah hati. Begitu Mami. Wih, kasih tepuk tangan lagi nih, saya bergembira dan berbahagia sekali. Gak salah nih ngundang si Alan di acara ini ya. Pasti banyak orang tua yang akan tercerahkan ya. Nah, lalu Sis Alan secara singkat mungkin ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat ini? Ya, saya punya tips 7M. Nah, 7M 7 miliar Mami. Mau dong. 7M itu satu M yang pertama adalah mengakui kesalahan. Semua harus bisa mengakui kesalahan. Seperti yang tadi anak Jotkem itu, saya sampaikan tentang penemuan saya kepada orang tuanya, kepada maminya terutama. Dia akhirnya mengaku salah. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu. Dia taunya orang tua dia dulu juga begitu cara ngajar dia. Dan dia berhasil, dia sukses. Nah dia terapkan mentah-mentah kepada anaknya dan hasilnya sekarang seperti itu. Dia pun menyesal. Kenapa kok hasilnya beda dengan harapan saya ya? Kok anaknya jauh sama saya? Padahal bukan itu yang diharapkan. Kok anaknya jadi begini? Nah dia ada penyesalan, dia mau berusaha berubah. Dia nggak mau apa yang sudah dialami oleh anak pertama itu terulang ke anak keduanya itu. Jadi ada niat untuk bagaimana memperbaiki hubungan dia dengan anak pertamanya ini, walaupun sudah agak terlambat karena anak itu sudah remaja. Seperti tidak bedanya sebuah gelas yang sudah pecah. Kalau bagaimanapun tetap ada retakan, yang dimana itu perlu upaya khusus untuk membuat retakan itu tidak tampak terlalu jelas lagi. Tapi tetap harus ada perjuangan yang terus-menerus dari orang tuanya untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan salah itu. Seperti itu, dan masih mending dia segera sadar dan mengakui. Artinya dia tidak akan mengulang untuk kedua kalinya di anak berikutnya. Ya. M yang kedua, membuka diri. Artinya apa? Berarti orang tua itu yang seperti tadi self-defense tinggi. Dia tidak mau mendengar saran-saran atau masukan dari sekelilingnya. Padahal saran masukan itu ya itu akan berguna untuk dia sebagai bahan pemikiran baru. Ya jangan dianggap orang itu mau ikut campur urusan keluarga dia atau beranggapan bahwa pendapatnya paling benar. Jadi akhirnya menutup kesempatan untuk dia belajar sesuatu yang baru. Terlepas dari cara orang itu menyampaikan, tapi kita harus berusaha untuk mendengar makna kebaikan di balik itu semua. Harusnya seperti itu, lebih bijaksana ya. Yang ketiga itu membuka hati. Bukalah hati kita selebar-lebarnya menerima semua kekurangan dan kelebihan anak-anak kita.
Jangan menjadi orang tua yang selalu menuntut mau anaknya begini, mau anaknya begitu. Mereka itu semua punya keunikan masing-masing. Kita hargailah mereka sebagai hasil karya kita juga loh. Kita terlibat di dalam pertumbuhan dia, terhadap pertumbuhan mereka. Jadi ya itulah yang saya anggap orang tua harus membuka hati, menerima semuanya ini sebagai kenyataan. Kita belajar dari anak, dan dari anak itu pun kita sebenarnya sedang berproses, ya. Tuh. Anak itu adalah guru kesabaran kita. Dari anak yang begini kita selalu menjadikan itu sebagai bahan perenungan, bagaimana kita juga bertumbuh bersama mereka. Jadi kita pun bertumbuh dalam fase pertumbuhan mereka. Setiap fase itu kita akan belajar sesuatu yang baru, yang membuat semua itu akan happy ending pada akhirnya. Yaitu menurut saya. Dan yang kelima adalah mau belajar. Jadi orang tua bagaimana untuk belajar menjadi bajik dan bijak. Ya, bukan menjadi orang tua yang otoriter. Dia harus bisa menjadi panutan buat anak. Artinya apa? Dia harus bisa bersikap, berbuat, berpikir yang baik-baik. Karena jangan berpikir anak itu tidak belajar dari kita secara langsung dari mulut. Dia melihat kita bertingkah laku, apapun dia akan tiru. Jadi hati-hati. Dalam memberikan pelajaran itu seringkali kita nggak sadar. Anak mengamati kita di samping. Misalkan kita bohong, cari alasan. Tiba-tiba kita heran, kok anak saya bisa pintar amat cari alasannya. Padahal nggak ada yang ngajarin. Dia nggak sadar kalau anak itu melihat kita pintar cari alasan. Itu saya itu juga. Kemudian juga keenam, M6 itu adalah merubah cara dan sikap. Seperti tadi yang si anak bootcamp, ya, orang tuanya kemudian merubah cara dan sikap. Yang tadinya dia otoriter dengan cara-cara keras, sekarang dia lebih manis, dia lebih lembut, dia membuka dirinya untuk supaya bisa menerima pendapat anak. Anak diberi keleluasan untuk memberikan pendapat, dikasih akses untuk memberikan pendapat, dikasih kesempatan untuk mengambil keputusan, walaupun menurut orang tua itu mungkin keputusan itu sangat riskan, tapi biarkan anak itu belajar tanggung jawab terhadap keputusannya. Jadi dibimbing, ketika dia salah bukan dimaki-maki lagi, tapi dibimbing, dikasih pandangan-pandangan supaya anak itu pun bisa beranalisa untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Dan ini akan menentukan kembali masa depan si anak ketika orang tua tidak mampu lagi untuk membimbing satu saat nanti gitu loh Mami, sebagai perbekalan anak untuk bisa mandiri. M ketujuh, saya suka sekali nih, meditasi cinta kasih Mami. Nah, di dalam meditasi cinta kasih ini kita pastikan belajar untuk bagaimana mengenangkan cinta kasih, belas kasih, mengembangkan kewaspadaan kita terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan kita akan menjaga itu, karena kewaspadaan kita kan dengan seiring sejalan dengan pelatihan kita itu akan meningkat, dan kita bisa lebih mampu dalam mengontrol emosi kita. Orang tua yang belajar meditasi cinta kasih itu akan lebih sabar, lebih banyak senyum, dan itu akan memancarkan aura-aura yang baik. Anak pun merasa nyaman dengan kita, bisa dekat dengan kita. Nah, itu akan juga mempengaruhi efek ke sekeliling kita. Ya, akhirnya ya suasana yang bahagia, damai itu lebih mudah terwujud. Itu 7M dari saya. Wah, hebat nih. Saya cuman punya 2 jempol nih ya. Kalau bisa ada jempol yang yang banyak, akan saya kasih jempol buat Sis Alan semuanya nih. Saya nggak sangka, bener-beneran hebat. Sis Alan siap-siap terima order ya nanti ya. Untuk berkeliling nih. Wah, luar biasa. Tadi kita udah dapat 7M ya. Nah, kita sudah ada di penghujung acara ini ya. Nah, ada yang masih ingin disampaikan oleh Sis Alan, karena ini sangat bisa mencerahkan banyak orang tua nih. Dan saya sebagai pendidik yang dekat dengan orang tua murid, sepertinya hal ini sangat dibutuhkan. Ya, apa yang ingin Sis Alan sampaikan lagi? Silahkan. Ya. Saya punya tips Mami, 7G. Nah, tipsnya tuh. Tadi 7M, sekarang 7G. Ya, silakan.
G itu dari kata apa? Dari kata give. Oh, iya. Kan, itu kayak dana ya. Buat juga harus dana loh ke anak-anak. Dana pujian. Berikan, di pertama, berikan pujian. Orang siapa sih yang nggak pengen dipuji, termasuk kita loh pengen dipuji, apalagi anak-anak kita. Ketika mereka melakukan sesuatu hal, misalkan kreativitas ya, walaupun di mata kita itu biasa-biasa aja, tapi mereka sangat senang kalau dipuji, wah bagus. Mereka akan merasa semakin semangat untuk melakukan hal-hal itu. Ya, sehingga mereka merasa dihargai, merasa timbul kepercayaan diri mereka, dan ini akan mengembangkan potensi dia yang sebelumnya mungkin mereka tidak tahu berkat pujian itu. Itu gift pertama, pujian. Yang kedua, perhatian. Yang kedua, perhatian. Orang tua kan biasa kalau memperhatikan anak itu dengan cara ya kembali lagi dengan barang-barang yang berharga, baju bagus, ya sekolah yang terbaik, kemudian apa yang diinginkan anak dikabulin, asal anak bahagia dengan caranya mereka. Ya, tapi menurut saya nggak cukup. Ya perhatian itu misalkan saya bandingkan pada saat anak sedang menonton TV ya. Saya tanya, hey, kamu mau nonton TV atau kita mau olahraga? Mereka pilih olahraga. Kamu mau nonton TV atau mau main-main bikin-bikinan? Bikin-bikinan itu artinya dari kardus gitu. Mereka dengan semangatnya bilang, saya mau bikin-bikinan. Nah, atau ya dari sini saya melihat bahwa sebenarnya anak itu kesepian, Mam. Mereka itu setelah sekolah, belajar, kursus, apalagi sisa waktunya kalau bukan nonton TV, itu kan paling gampang, tinggal pencet tombol, sekali diajarin langsung dia bisa jalan sendiri. Kalau bisa berjam-jam di situ. Tapi begitu kita kasih aktivitas, kita berikan mereka perhatian. Perhatian dalam arti kita temanilah mereka sebisa kita ya. Seperti saya pun nggak banyak waktu, tapi saya sempatkan itu untuk bersosialisasi dengan mereka. Di situ kita ajak olahraga, ajak melihat alam, lihatin bulan, lihat langit. Nah, di situ kan nanti kita akan masukin pesan-pesan moral dari cerita-cerita yang kita bawakan. Kemudian juga bikin prakarya seperti ini nih, tuh dari kardus bekas. Bagus. Iya. Bikin dari barang bekas, seperti ini jadi laptop. Oh. Laptop. Dari laptop. Jadi walaupun nggak bagus menurut pandangan kita, tapi mereka senang sekali tuh bikin seperti ini. Iya. Apa nih? Ya tekad. Saya di keponakan saya bilang, Kuku mau di make upin ya mau. Pakai apa aja pokoknya begini. Iya. Itu udah satu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi mereka itu tumbuh kreativitasnya, Mami. Tanpa kita sadarin, mereka itu ternyata sangat luar biasa ya. Banyak potensi yang kita sebelumnya nggak pernah tahu. Kemudian juga mereka akan tanya lagi, Kuku hari ini hari apa? Senin. Wah, masih lama ya. Kenapa emang? Saya kangen mau hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Hari Minggu tuh bisa main lagi, bisa bikin-bikinan lagi sama Kuku, gitu katanya. Iya. Dinanti-nantikan oleh mereka. Karena memang itulah saat mereka bisa lebih berkreasi. Dan lagi mereka bisa kumpulin kardus bekas. Ya laporan, Kuku, saya udah kumpulin kardus bekas. Untuk apa? Untuk kita bikin-bikinan lagi. Wah, senang sekali. Senang lagi. Punya pendamping ya. Ya, itu perhatian yang kedua ya. Yang ketiga, pengertian. Ya, pengertian itu artinya kita pun ingin dimengerti ya, Mam. Ketika kita salah, namanya manusia kan gak luput dari kesalahan. Ketika kita salah, kita mau supaya orang itu kasih tahu salahnya di mana. Baik-baik loh. Ya, jangan dicaci maki. Demikian juga dengan anak-anak kita. Di saat mereka salah, bimbinglah mereka dengan baik-baik, kata-kata baik. Mereka pasti mau ngerti kok. Kalau lupa, ya biasa ya. Kita orang tua aja sering lupa, ya anak wajar lah kalau mereka lupa. Jangan kita kehilangan kesadaran. Kita bimbing lagi sampai mereka itu paham betul dan menjadi habit baru buat mereka untuk bisa mengerti. Keempat, pemahaman. Jadi kembali lagi tadi, nggak lagi orang tua hanya
memberikan pemahaman bagaimana barang-barang bagus, baju-baju bagus, yang sifatnya hanya untuk pinter dan pinter. Di satu sisi, dari segi moral, etika, karakter itu tidak dibangkitkan. Jadi mulai dengan ada pemahaman bahwa hal ini penting, kita mulai ajarkan mereka bagaimana untuk menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak harus bagaimana bisa akur dengan saudara. Diajarkan bagaimana sembahyang, berdoa, atau ya baca parita atau meditasi, itu penting sekali menurut saya ya. Itu dari kecil, nggak bisa dari langsung sudah besar dengan harapan nanti juga sadar sendiri, nggak bisa. Tetap harus dari kecil kita bina mereka. Bagaimana mereka bisa melatih diri untuk bisa berdana, ya, mencintai alam, misalkan menghemat air, listrik, ya, menggunakan barang-barang bekas, menjaga kebersihan, merapikan sesuatu, kemudian juga ajarkan mereka untuk tidak serakah, untuk bisa berbagi, tidak membenci, harus bisa juga memaafkan. Ketika mereka berkelahi, kita ajarkan mereka untuk saling memaafkan pada saudara-saudaranya. Kemudian juga ajarkan mereka untuk menggunakan kata-kata positif, Mam. Jadi jangan bilang bosen, capek, bete. Saya rasa itu bukan kata-kata baik. Kita harus ajarkan kata-kata yang penuh positif ya, seperti semangat, ayo usaha, ayo rajin, ayo tolong, gitu. Itu seperti itu. Dan latih mereka untuk berucap dengan kata-kata lembut, bukan dengan makian. Juga ajarkan mereka untuk bisa tepat janji. Banyak anak-anak yang gampang sekali melanggar janji, dan itu menurut saya itu sangat penting. Tepat janji itu memang karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak. Juga ajarkan mereka untuk bagaimana menjadi anak yang sportif. Jadi kalau main jangan maunya menang terus. Ya, dan mereka bisa mengakui kekalahannya dengan mengucapkan selamat kepada yang menang. Nggak perlu nangis, nggak perlu marah. Dan untuk yang menang, mereka juga tidak boleh sombong. Mereka harus bisa berbagi, ya, berempati dengan yang kalah, berbagi kemenangan itu. Misalkan dapat hadiah apa, dia bagi yang kalah. Jadi itulah, sehingga hubungan pun semakin baik. Dan ketika kita ajarkan mereka bermain ular tangga, jangan cuma ajarkannya angka 6 terus, angka bagus terus. Ajarkan mereka angka 1, 2, dan seterusnya. Ya, atau jangan ajarkan mereka hanya untuk naik, tapi waktu turun mereka sedih, kecewa. Kita ajar semua itu proses kehidupan, proses untuk mencapai angka 100. Nah itulah akhirnya mereka pun mengerti dan happy, mudah happy. Mau angka 1 happy, mau turun happy, mau naik happy, seperti itu. Jadi kelima, pelayanan. Pelayanan sini seperti orang tua melayani anak, kasih makan, tapi jangan sopir. Ajarkan mereka suka mandiri, makan sendiri, beresin sendiri. Kemudian malah ajarkan mereka untuk melayani, misalkan melayani kakek nenek ketika mereka sedang makan, ajarkan mereka untuk buang air, untuk ambilin piring. Kemudian juga misalkan si mbak lagi nyapu, ajarkan mereka bantu-bantu nyapu, bantu-bantu ngepel, bantu-bantu bersih-bersih, walaupun nggak bisa, mungkin nggak tiap hari, tapi minimal mereka sudah mengenal dunia kebersihan dengan menggunakan alat-alat kebersihan tersebut. Begitu, Mam. Jadi juga melatih empati simpatik kepada mbak ya di rumah. Saya waktu ponakan ulang tahun, saya belinya sapu sama pel. Mereka tetap senang. Tapi itu inisiatif juga. Berikan pelukan. Ya, kita tahu bahwa pelukan itu penting, sangat penting. Kenapa? Orang tua kita dulu mungkin nggak mengajarkan kita tentang berpelukan. Jadi rasanya kalau dipeluk itu risih ya, Mam, apalagi depan orang. Tapi dengan kita tahu bahwa pelukan itu penting, ya, di mana di saat berpelukan itu kita sebenarnya sedang memancarkan energi cinta kasih. Ada yang tertransfer di sana. Sebaliknya, karena ketika dipeluk dia merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa happy, dan dia pun memancarkan energi cinta kasih juga kepada kita. Jadi ada rasa saling transfer energi di situ. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai kepekaan terhadap aura, dia bisa melihat ada bayangan aura pink, warna pink, aura cinta kasih seperti itu.
Nah, gift yang ketujuh, senyuman. Ya, senyuman mewakili kebahagiaan. Seperti kita hari ini, Mami, kita bahagia sekali. Nggak ada orang yang marah itu mukanya tersenyum, Bang. Iya, Hanya betul. orang yang sabar, mukanya bisa tersenyum. Dan senyuman itu bisa membawa hawa yang baik untuk sekeliling kita. Membawa rasa nyaman buat anak-anak kita untuk bisa dekat dengan kita. Kalau muka kita asing, bagaimana anak bisa dekat? Ya, jadi pentingnya untuk bisa mudah tersenyum, kalau bisa selalu tersenyum, ya. Dan senyum itu akan membawa energi positif sekeliling kita. Orang akan nyaman dekat dengan kita, ya. Di mana-mana kita akan disukai, ya. Artinya, ya semuanya bisa berbahagia, gitu, Mami. Ya, dengan memahami dan mempraktekkan 7G ini, berarti sebenarnya kita sudah mempraktekkan 6P dan 1S. Artinya apa? Kita itu sudah memberikan love, Mami. Love itu kasih kepada si buah hati kita, sehingga mereka bisa tumbuh sehat lahir dan batin dan menjadi anak yang paling bahagia, Mami. Jadi anak-anak kita pun akan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Dia akan mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan orang lain. Mudah untuk berempati, bersimpati, aktif, juga percaya diri, kreatif, dan penuh dengan inisiatif. Komunikasi pun menjadi lebih terampil dibanding anak-anak yang tertekan, ya. Kemudian berani untuk menghadapi tantangan hidup, berani untuk ambil keputusan, mampu mandiri dan bertanggung jawab, berjiwa pemimpin, juga punya aktualisasi diri yang tinggi, punya tujuan hidup dan optimis. Artinya anak kita itu punya potensi untuk menjadi hidup lebih bahagia, duniawi dan spiritual. Itu yang diharapkan kita semua kepada anak-anak kita. Itu, Mami. Wih, hebat, terima kasih Sis Alan. Nah, bagi para ibu-ibu orang tua ya, netizen yang mau belajar lebih banyak tentang bagaimana menggunakan bahasa kasih ya untuk si buah hati. Tadi Sis Alan sudah memberikan resepnya, tipsnya ya. Ada 7M, ada 7G. Nah, kalau masih belum hafal, tonton terus berulang-ulang, dicatat ya, dan dilaksanakan, dipelajari ya untuk keseharian Anda, sehingga Anda bisa mengantar anak-anak menjadi anak-anak yang berbahagia, akan kembali kepada kita lagi ya. Nah, jadi saya dapat simpulkan ini, bahasa kasih adalah bahasa yang universal dan bahasa paling baik untuk si buah hati kita ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana menggunakan bahasa kasih ini dengan baik. Bahasa kasih ini terus harus ditingkatkan ya, karena bukan hanya si buah hati saja yang membutuhkan, tapi anak itu terus bertumbuh kembang ya, remaja sampai dewasa, bahkan seusia kita pun masih membutuhkan bahasa kasih yang mendalam. Seperti itu Sis Alan ya. Terima kasih sudah hadir di acara Tantangan Hidup.